konstruksi penempatan itu sebagai bagian dari rencana strategis itu dimulai dengan nama-nama waktu sholat. Saya tutup, saya cepat. 1. Subuh. Ada yang tahu kenapa nama pertama waktu sholatnya subuh? Nggak ada hadiah umroh, nggak apa-apa. Oke, subuh itu dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Quran surah ke-81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Bersamaan dengan tibanya waktu subuh, dengan nafas yang kau keluarkan, masuk dan keluar itu, belajarlah dari tumbuhan yang sudah punya rencana mengeluarkan kebaikan dengan oksigen. Belajar dari matahari yang sudah memecah kegelapan malam dan mengeluarkan sinar-sinar dengan membawa manfaat-manfaat yang baik. Maka setidaknya, kalau orang Arab tanya kaifa asbahtum, bukan hanya kayak bagaimana kabarmu pagi ini, tapi maksudnya engkau punya rencana apa yang akan dieksekusi di hari ini sampai engkau tidur lagi. Kenapa waktu sholat pertama disebut subuh? Memberi kesan orang Islam itu nggak boleh bangun tidur tidak punya rencana prioritas yang jelas. Jadi nggak ada ceritanya begini, jam 7 nanti apa ya, jam 8 gimana ya? Tidak, Anda susun jam 7 mau ngapain, jam 8 di mana, ada rumusan pekerjaan apa, mana yang paling prioritas, mitigasikan ya, sehingga putusan keluar kapan, diselesaikan kapan, itulah subuh. Nah, sebelum dijalani datang kepada Tuhan lewat sholat. Di sujud kita minta supaya diberi kemudahan, diberikan petunjuk, diberikan kelapangan. Itulah sebabnya kenapa ada sholat subuh. Jadi malamnya direncanakan, setelah evaluasi kita istighfar, siapkan rencana besok. Ya, Quran surah ke-94 di 2 ayat terakhir, fa idza faraghta fansab. Kalau mau tidur, evaluasi dulu yang sebelumnya. Lalu setelah itu siapkan yang untuk besok. Wa ila rabbika farghab, tawakal. Kalau besok-besok bangun, yang itu rencana sudah siap dibawa. Bawa dalam sholat sebelum Anda berangkat. Minta sama Allah perlindungan, ketenangan, kenyamanan, wisdom dan sebagainya. Nanti sampai siang disebutnya zuhur, padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Kok bisa zuhur? Zuhur itu terang, jelas, nyata. Kira-kira dari pagi sampai dengan siang hasilnya jelas nggak? Nyata nggak? Atau jangan-jangan cuma berangkat, duduk, santai, minum, ngobrol, ini nggak ada hasilnya sampai dengan siang? Apa hasil yang bisa dihasilkan dari setengah kehidupan siang itu? Jangan sampai semuanya sia-sia, karena ada orang yang hidupnya cuma ngobrol, kumpul-kumpul, setelah itu gosip lalu bertikai. Itu terjadi terus sehingga turunlah Quran surah 103. Ya. Maka disebut dengan al-asr namanya. Al-asr itu bukan sore. Sore itu masa bahasa Arabnya. Asar itu waktu yang diberikan, yang harus diolah menjadi aktivitas yang positif. Ini ada orang yang cuma datang, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, nggak ada isinya, lalu bertikai. Maka turunlah wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, aku berikan kepada engkau investasi waktu itu untuk engkau olah menjadi kegiatan positif. Innal insana, sungguh manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, akan cenderung berada dalam kerugian kalau tidak mampu mengolah apa yang aku berikan kepadanya menjadi kegiatan-kegiatan positif. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman itu apa ciri utamanya? Wa amilus shalihat. Imannya mendorong dia pada semua kegiatan-kegiatan positif yang bernilai baik. Dari boleh memandang, berbicara, mendengar, sampai terakhir membuat putusan-putusan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku beriman, maka iman itu akan bekerja ketika Anda menunaikan profesi Anda. Gak akan ditemukan isu integritas dan selalu punya prioritas dalam berkehidupan. Setelah itu maghrib itu gurub, tenggelam. Anda sekarir sehebat apapun, pada akhirnya akan muncul masa-masa di akhirnya. Sehingga muncul isya. Ada asya, ada isya. Asya itu masih sibuk kayak gini sekarang. Aktivitas. Fatahnya masih di atas. Ini saya jurusan utamanya di bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Ya, jadi dan disertasi saya yang terakhir ini yang saya tulis itu menganalisis bahasa Al-Quran 30 juz. Ya, dengan kedalaman di dalamnya. Ya, ini yang paling menarik itu. Jadi yang paling hebat menarik di bahasa Arab itu harakat pun punya artinya. Jadi kalau di atas itu masih terbuka. Kalau turun ke bawah itu sudah mengecil dan hilang. Asya itu sibuk, masih beraktivitas. Isya hilang kesibukan karena habis. Sesibuk apapun aktivitas Anda, pada akhirnya kita akan selesai. Mata terpejam, kemudian tertidur, dan yang kita bawa dalam tidur kita adalah kenangan dan legasi-legasi yang kita hasilkan selama kita beraktivitas tadi. Anda sekarang masih sibuk, masih beraktivitas, pada akhirnya akan selesai, dan puncak selesainya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapkan rencana yang baik, nyatakan hasilnya dengan jelas, jangan sampai ada waktu yang terbuang dan sia-sia,
Ingat, sesibuk apapun pasti akan ada di purnanya maghrib, dan pada puncaknya kembali kepada Allah.